Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Ila hadin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Al-haditsu sadisa asyar utawi hadis nomor 16. Pada pertemuan ingkang diwingi kula panjenengan bahas hadis nomor 15. Kita panjenengan sampun bahas masalah iman. Keranten hadis-hadis yang berkaitan dengan keislaman sampun selesai. Kula panjenengan wis menginjak pada hadis-hadis yang membahas tentang cabang-cabang daripada keimanan. Wonten hadis diwingi kula panjenengan diweling dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua hal. Kita harus bisa berkata baik dan harus bisa memuliakan. Berkata baik, Kanjeng Nabi dawuh, kapan ora iso omong apik, luwih apik meneng. Kalau kita belum bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Nah, meneng berkata baik menika ana kalane, apik menika memang kata-kata niki mang apik sae. Kados zikir, kados ayat-ayat Al-Qur'an, kados donga. Atawin perkara apik, omongan sing apik menika hal-hal yang bisa menyebabkan kebaikan. Omongan sing iso ndadekno kaapian. Bisa saja berupa nasihat, bisa saja berupa motivasi dan lain sebagainya. Sementara kita di sini harus memuliakan secara khusus di sini dalam hadis kemarin adalah terhadap tetangga kita. Begitu juga kita harus memuliakan kepada tamu-tamu kita. Nah, memuliakan di sini level dari memuliakan selain termasuk perbuatan baik, apa yang kita berikan itu berupa kebaikan, tapi kebaikan yang disampaikan dengan cara yang baik pula. Karena di sana ada unsur penghormatan, lah itu memuliakan. Nah, kalau ada unsur penghormatan tentunya juga disampaikan itu dengan cara yang tidak sekedar biasa-biasa gitu. Itu penghormatan. Memuliakan kepada tetangga kita dan memuliakan kepada tamu kita. Al-hadits syadis asyar utawi hadis nomor 16. Kajarito an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, jeneng Abu Hurairah niki sinten? Abdurrahman ibnu Sakhr. Anna rajulan setune wong lanang. Kala ngendika sapa rajul? Wong lanang sing ngendika Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendika maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten wong lanang urip nang zamane Kanjeng Nabi, lajeng kiyambake
iman dumateng Kanjeng Nabi menika dipun wastani sahabat. Sahabat niki ndika dos pundi ausini. Welingan aku ya Rasulullah. Pesankanlah sesuatu kepada saya. Permintaan secara khusus menika diwastani weling atawin wasiat. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Aja mureng-mureng. Farad dada mongko bolan baleni sapa Kanjeng Nabi miraron kelawan bola-bali temenan. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, la taghdab. Aja mureng-mureng. Rawa ngriwayat nahu iki hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat ini jangan sampai marah, jangan marah. Artinya bisa saja menurut Kanjeng Nabi sahabat ini orang yang gampang marah mungkin. Bisa saja. Atau pesan secara khusus atau pesan secara umum, artinya apa? Kita diminta oleh Rasulullah, kita dipesan oleh Rasulullah, kita diweling oleh Rasulullah, jangan sampai marah, jangan marah. Loh, marah. Gimana kita nggak marah, nggak boleh marah? Lawang marah itu salah satu tabiat kita. Tabiat manusia, seperti halnya sedih, seperti halnya senang, seperti halnya orang itu gembira, orang susah, ana wong bungah, ana wong susah, ini kan tabiat. Gawan lahir. Begitu juga orang takut dan orang marah. Ini kan gawan lahir. Kok ora oleh piye? Artinya, di sini bisa juga dimaknai kita jangan terlalu cepat marah, cepat mudah marah, gitu. Atau dimaknai janganlah kita itu mengikuti hawa amarah, gitu. Janganlah kita mengikuti hawa amarah sehingga nanti timbul perkataan atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat atau melanggar, melampaui batas-batas dari norma-norma syariat. Hal itu pun juga dipesan oleh Rasulullah. Janganlah bersedih. Orang oleh sedih. Sedih yang biasa, sedih yang berlebihan waktu kita kena musibah. Itu. Jangan sampai kita kemudian meratapi keluar kata-kata yang luar biasa, nggak haram lah. Atau tindakan misalnya kalau kita kena musibah sampai nyobek-nyobek pakaian, itu yang dipesan oleh Rasulullah. Begitu halnya juga di sini, muring-muring, nggak boleh. Hadis kemarin kita juga mengetahui bahwasanya ada 4 hadis yang menjadi patokan terhadap tata krama keislaman kita, adab Islam yang mencakup seluruh tata krama atau akhlak-akhlak Islam. Disebutkan 4 hadis. Yang pertama hadis yang menyangkut tentang perkataan kita. Kapan ora iso omong apik, luwih apik meneng lah itu. Falyaqul khairan au liyasmut. Itu hadis yang mengatur tentang perkataan kita agar berkata baik atau berkata dengan baik. Yang kedua, hadis tentang perbuatan. Disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas keislaman seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting bagi orang tersebut. Terus mengenai perasaan, satu dengan hadis ini la taghdab,
Artinya perasaan yang konotasinya ada agak sedikit kasar lah. Gitu. Perasaan yang kasar. Soalnya di sana ada perasaan-perasaan yang bersifat halus. Nah, saat yang bersifat kasar di sini adalah perasaan amarah. Terus yang bersifat halus itu adalah perasaan cinta lah, perasaan suka. Kalau hadis yang keempat, kita tidak dikatakan iman kita sempurna sehingga kita mencintai atau menyukai kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita melakukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini hadis la taghdab. Artinya kita pada waktu marah, nah wong jenenge menungso ya murung-murunge barang. Jangan sampai kita mengikuti amarah kita. Ono batas-batas yang boleh, ada batas-batas yang tidak boleh. Yang boleh ya perasaan marah itu oleh, benar. Yang tidak boleh ungkapan-ungkapan di saat kita marah, ucapan-ucapan di saat kita marah yang tidak dibenarkan. Atau perbuatan-perbuatan di saat kita marah yang tidak dibenarkan. Nah itu sudah agak lebih jelasnya karena kita baca syarahnya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab, aja muring-muring. Maknahu iku maknane piye? La tunalfit, aja apa nafadai nerusno wadobaka ing muring-muringmu. La tunalfit, janganlah kamu mengikuti terbawa hawa amarah. Walaisan nahyu, ora ana apa larangan. Iku rajian iku bali ila nafsil ghadabi, maring kondisi, maring rasa amarah itu sendiri. Nahi atau larangan Rasulullah itu tidak terkait dengan rasa amarah itu sendiri. Lianau krana apa? Soale kenapa kok ora larangan iku mung ora ngene rasa marah. Lianau krana sedune amarah, ghadab tadi min tiba il basyar itu saking tabiate menungso. Wala yumkinu lan ora mungkin al insanu menungso apa daf'ahu ing nolak. Orang tidak bisa menghilangkan dari perasaan marahnya karena sudah bawaan sejak lahir. Wa qauluhu mutajawi Kanjeng Nabi, iyyakum wal ghadab. Ana dawuh iyyakum sira wal ghadab lan muring-muring. Fa innahu mangkasdune ghadab iku jamratun iku bara. Tatawak odu sing murut fi fuad ibni Adam ing dalam atine manungsa. Rasa marah itu adalah bara api yang ada di hati manusia. Alam taro ana ta ora ningali sira ila adikum maring salah suci sira kabeh. Ningali apa? Ida ghadaban alikane muring-muring sapa ahad kaifa tahmarru, kaya apa dadi abang apa ainahu meripat lorone wong. Kalau orang itu sedang marah, yang paling kelihatan itu matanya jadi merah. Nah itu batang tafihu lan dadi ketok pertelo berkembang apa auda juhu apa otot-otot lehere wong. Kalau orang marah itu di samping mata itu kelihatan marah, otot-otot leher pun kelihatan. Baik asa nalikane kita merasakan sapa ahadukum salah suwine sira kabeh bisyai'in kelawan suwiji mendalika saking mengkono-mengkono rasa muring-muring. Tatkala kita merasakan sesuatu dari rasa marah ini, bagaimana cara kita mengaturnya, bagaimana cara kita memanagenya, bagaimana cara kita mengontrolnya. Kalau kita sudah merasakan rasa marah ini, falyatoji mongko becik turu miring. Oh, liyal sok utawa drapun nemplekna sapa wong
bil ardi kelawan bumi, atau dia tiduran lah, menempelkan tubuhnya di tanah. Itu salah satu tindakan upaya agar kita tidak dikuasai oleh rasa marah. Sedikit banyak kita menguranginya. Dalam hadis lain, kita juga dianjurkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Kemudian kita merubah posisi kita, berganti posisi, asalnya duduk ya kemudian berdiri, atau di sini langsung rebahan. Wajah rajulun lan teka sapa wong lanang ila nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, Rasulullah, alimni ulang ono aku ilman ing siji ilmu yukarribuni kang iso marekno apa ilmu niku wau minal jannati sangka surga. Ya Rasulullah, aku kan ana amalan sing iso aku iso mlebu swarga. Wa yu'iduni lan ngedono ingsun minan nari saking neraka, dan juga amalan yang bisa menjauhkan saya agar tidak masuk neraka. Qala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, aja muring-muring, walakal jannah, lan awakmu duwe surga, lan awakmu untuk surga, walakalan iku kudu sira al jannah tu utawi surga. Janganlah kamu marah dan kau akan masuk surga. Di sini perimbangan antara marah dan surga. Gitu loh. Perimbangan antara marah dan surga. Wa qala lan ketika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kalau kita itu sudah merasakan marah, maka harus kita kontrol, harus kita kuasai betul kata-kata yang keluar dari mulut kita atau tindakan-tindakan kita. Karena kadang-kadang orang itu lepas kendali, lepas kontrol pada saat dia marah, baru kemudian dia menyesal setelah kemarahannya reda. Nah, pada saat marah inilah banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam kadang itu keluar dari mulut kita atau tindakan kita yang mengakibatkan kerugian dosa ataupun kerugian materi. Nah, kalau kita bisa mengontrol emosi marah ini, maka kita insya Allah akan masuk surga. Karena apa? Ya salah apa? Wong nguasani pada waktu dia marah, berusaha mengontrol rasa amarah, itu rasanya abot. Waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba astune muring-muring menasyaitan iku sangka setan. Nah, rasa marah itu percikan yang ditimbulkan oleh setan, atau setan menumpangi rasa marah. Wa inna syaitana lan sedune syaitan iku khuliqaten dadene sapa setan minan nari saking neraka, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Nek piye kita pada waktu marah pasti setan itu masuk di situ. Nah, sementara sifat dasar dari setan itu adalah panas karena dia tercipta dari api. Lan piye carane ngatasi ya? Wa inna ma yutfi'u ang pestine iso mateni anaro ing geni apa alma'u banyu. Hal yang mampu mematikan api, memadamkan api tiada lain kecuali air. Fa idza ghadiba nalikan muring-muring sapa hadukum sawala suci ni sira kabeh. Fal yatawaddo mongko becik wudu sapa wong. Dan tatkala kita merasakan rasa marah, lebih baik kita langsung wudu. Yang pertama tadi, kita agar merubah posisi kita. Yang kedua di sini kita hendaknya wudu. Karena apa? Karena sifat dasar dari rasa marah itu adalah panas.
mata kelihatan merah, otot kelihatan keluar semua. Terus yang ketiga tadi adalah kita membaca ta'awud atau perlindungan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lan ngendika sapa Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ngendika Nabi qala ngendika lana maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendika Nabi, idza ghadiba nalika muring-muring sapa ahadukum salah suci sira kabeh, wa huwa ala utawi ahad qaimun wong sing ngadeg fal yajlis, monggo dene becik lungguh. Apabila ini anjuran dari Rasulullah, apabila salah seorang dari kita merasakan rasa marah, sementara itu dia sedang berdiri, maka duduklah. Wa in dhahaba anhu, lamun lunga anu saking wong apal ghadabu rasa muring-muring. Wa illa falyataji, wa illa lamun ora falyataji, mongko becik turu mere. Apabila dia berdiri maka duduklah, dan apabila tetap aja si ana rasa muring-muring, ya wis turu mere buat rebahan. Nah ini seperti hadis tadi, kita harus berpindah atau menghentikan aktivitas kita, posisi kita yang sedang berdiri maka kita duduk. Apabila masih marah kita wis buatlah kita tiduran. Agar apa? Agar marah tadi reda. Kala ngendika sapa Isa alaihissalam, alaihi muga tetep ing atase Isa Nabi Isa salatu utawi tambah rahmat wa salam lan keselamatan li Yahya bin Zakaria maring Nabi Yahya bin Zakaria alaihi muga tetep ing atase Yahya lan Nabi Zakaria as-salatu wassalam utawi tambah keselamatan. Ini ngendikane biye Nabi Isa. Nabi Isa itu satu kurun dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu anak dari Nabi Zakaria. Ngendikane piye? Inni sedune ingsun iku muallimuka, iku murui ingsun ing sira ilman kelawan siji ilmu nafi'an sing manfaati. Saya akan mengajari engkau sebuah ilmu yang amat bermanfaat. Isine apa? La taqdu. Aja muring-muring. Aja muring-muring. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Yahya, wa kaifa li alla aghdab. Wa kaifa li wa kaifa lan hale kaya apa niku do ingsun. Allah taqdab utawi arep yen to ora muring-muring ingsun. Bagaimana bisa saya tidak marah? Kala ngendika sapa Nabi Isa, idza qila laka, idza qila nalikane den ucapaken laka maring sira apa sing diucapno ma fika, ma ing perkara fika kang tetep ing dalem awakmu. Apabila ada seseorang yang mengatakan hal yang ada pada dirimu, faqul monggo ngucap sira zambun dakar tahu, ya wis iku dosa. Zambun utawi iku dosa dakar ta sing nutur sira ing dosa man. Nek rupa dosa sing sebutna, nek rupa kekeliruan yang engkau sampaikan, astagfirullah, aku njaluk sepura ing Gusti Allah. Astagfirullah, mongko njaluk sepura ingsun Allah ing Gusti Allah minhu saking dosa. Kalau toh apa yang kamu katakan tadi itu berupa dosa, maka saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qilalaka, lamun den ucapaken maring awakmu ma ing perkara laisa kang ora ana fika kang tetep ora ana apa ma fika ing dalam sira. Apabila ada seseorang mengatakan hal yang tidak ada pada diri kita, piye? Fahmadillah, maka engkau pujilah Allah. Mongko muji sira Allah ing Gusti Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Masalah apa? Idza lam yaj'al nalikane orang dadekno sapa Allah fika ing dalem sira ma ing perkara aujirta kang den cacat sira bi kelawan ma, maka engkau berbacalah alhamdulillah karena Allah telah menjadikan engkau karena Allah telah menjadikan pada dirimu, tidak menjadikan sesuatu pada dirimu agar orang lain bisa menghina kamu. Wah iya, hate utawi iki mang ucapan tadi sing kan yang dilontarkan kepada kita, sementara hal itu enggak ada pada diri kita enggak melaksanakan. Iku hasanatun, iku keapian sikat kang den giring apa hasanah ilaika marang sira. Pada hakikatnya ini adalah suatu kebaikan yang diberikan oleh orang itu kepada kamu.
Nah niki ana wong dilokno wong mendel mawon. Soale napa? Salah hakikate sing dilokno niku wau perkara sing ora ana nang awake dekne, semacam fitnah lah. Lah itu merupakan kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Artinya apa? Artinya ana wong ngekeni kaapian kok ditolak. Wis barno nah. Waqala lan ngendika sapa Amr ibn al-As, Amr bin As. Sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, muga-muga ridwan sapa Gusti Allah anhu saking Amr bin As. Saltu takon ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takon apa? Amma saking perkara yu'idun ingkang iso kedono apa ma ni ingsun an ghadabillahi saking murang-muringi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi la taghdab, aja murang-muring amam. Lah suatu ketika Amr bin As ini minta tanya pada Rasulullah hal yang bisa menjauhkan dirinya dari apa? Dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, aja muring-muring. Artinya jangan kamu menuruti rasa amarah kamu. Ya begitu juga kita pada waktu puasa itu kan hal yang pertama kita minta agar kita itu tidak mendapatkan, agar dijauhkan dari murkanya Allah dan neraka. Begitulah. Rasa muring-muring Gusti Allah lan neraka. Waqala lan ngendika Luqman. Waqala lan ngendika sapa Luqman alaihissalam. Libnihi maring anake Luqman. Ida aratta nalikane ngarepno sira antu akhi arep yen toh apa jenenge gawe seduluran apabila kamu menginginkan mengangkat atau menjadikan orang lain itu saudara. Akhon ing seduluran fa aghdabhu mongko gawe dekne muring-muring. Kalau kita ingin melihat kualitas dari pertemanan kita atau persaudaraan kita, maka kita melakukan ujian kepada dia, buatlah dia marah. Fa'in ansofa, lamun dekne iku mang ansofa insof niku bertindak secara wajar. Fa'in ansofa lamun insof sapa wong kang sira wa huwa hale utawi wong iku mudhibun wong sing muring-muring wa illa fahdharhu wa illa lamun ora fahdharhu mongko wedya sira ing wong. Kalau kita ingin mencari saudara, mencari pertemanan yang baik, maka kita boleh memujinya. Jadi ini Luqman boleh memujinya dengan kondisi marah. Bagaimana waktu dia marah? Kalau dia insaf itu tidak menuruti hawa nafsu, dia bertindak halim itu apa? Halim itu aris, tidak menuruti hawa amarahnya, dia bisa mengontrol emosinya, maka ambil dia sebagai saudara. Nek raiso kontrol kondisi waktu dia marah, jangan dia dijadikan saudara. Nah ini salah satu hadis yang bagaimana caranya kita bisa mengatur emosi kita. Emosi tentunya di sini emosi yang konotasinya bersifat buruk, artinya dapat menimbulkan hal-hal yang buruk. Melane poso barang itu adalah intinya pada penguasaan atau mengontrol dari dari hawa nafsu kita. Soalnya muring-muring biyen ya ora oleh muring-muring poso iman. Nah begitu juga di sini kalau kita itu pengen lepas atau pengen terhindar dari rasa amarahnya Gusti Allah, maka hal yang kita lakukan adalah ojo sampai dewek muring-muring.
Aja sampai muring-muring kemudian kita nggak bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa menguasai, mengontrol rasa marah kita. Bon, itu hadis nomor 16. Insyaallah saya menikah hadis nomor 17. Al haditsu utai hadis asabiata asyar kang kaping 17. B. An Abi Ya'la kacarita saking Abi Ya'la. Sapa rupane Abi Ya'la Syaddad bin Aus, iku rupane Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Syaddad. An Rasulillah saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendika Nabi Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innallaha sedene Gusti Allah kataba iku wis merdhokno, wis nulis al-ihsana ing kebagusan, ihsan ala kulli syai'in ing atase sekabehane suci-suci. Allah itu mengharuskan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Faida qataltum nek segala sesuatu, ora peduli sesama manusia ataupun sesama hewan. Faida qataltum nalikane mateni sira. Fa asinu mongko becik agawe ihsan, berlaku baik. Alkitlata ing mata ini. Apabila kita itu sudah terpaksa membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Artinya jangan semena-mena. Nek pengen mata ini, enggak mata ini dengan cara bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, itu namanya ihsan, dengan kualitas yang baik. Wa idza dzabhtum nalikane nyembelih sira kabeh fa asinu mongko bagusana sira kabeh adzabha ing sembelihan. Apabila kita menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda carane piye? Wal yuhidda cara apik iku diantaranya wal yuhidda lan drapun landhep ngungkal. Ahadukum salah suwine sira kabeh syafratahu ing gangane utawa bendone sapa wong. Wal yurih, dan yang ketiga wal yurih dzabihatahu, dan drapun yurih ngenakno dzabihatahu ing sesembeliane wong. Rawahu Muslim, rawah nyeritakno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Di sini Allah telah mengharuskan atau mencatat, menentukan setiap sesuatu itu berhak mendapatkan ihsan, perlakuan baik. Nah, kalau segala sesuatu itu berhak mendapatkan perlakuan baik. Apabila kita membunuh, maka kita juga harus membunuh dengan cara yang baik. Ora usah diseksa-seksa, ngoten. Misalnya kalau kita jengkel, tikus kok akeh. Enggak perlu kita nangkep tikus kemudian kita potong kakinya. Kalau kita enggak perlu lah. Kita seksa terlebih dahulu jangan. Kalau kita bunuh ya bunuh saja, udah. Gitu. Nggak perlu pakai adanya adegan penyiksaan segala. Saking jengkelnya kan biasanya gitu. Dulu itu ada seorang nabi cerita. Seorang nabi yang tidur di bawah pohon. Kemudian salah seekor semut menggigit dia. Tangi, langsung turut dicokot semut. Dia terbangun. Kemudian apa yang dia lakukan? Seluruh rumah semut yang ada di situ dia bakar, loh gitu loh. Pakai ngobong. Sing nyokot siji malah liya-liyane malah kena. Diobong bisa, ya ora usah. Wa idza dzabhtum, di sini juga apabila kita waktu menyembelih hewan, ya bagaimana caranya kita dengan cara sebaik mungkin lah menyembelih itu. Di antaranya sebaik mungkin itu apa? Kita harus memakai pisau yang tajam. Ora kena pisau sing kodho ngokong-ngokong. Yang kedua, bagaimana kondisi kita mengkondisikan hewan itu tadi senyaman mungkin.
Ya meskipun ora ono ceritane ya hewan perkara itu dipateni kok iso nyaman itu ora mungkin meskipun itu hewan. Ya kadang-kadang berontak. Lah oleh karena itu buatlah kondisi dia senyaman mungkin. Misalnya pada waktu kita ngasah itu jangan sampai di depan dia. Atau kita bunuh, menyembelihnya itu di depan konco-koncone sijekno. Sing krehno. Nah gitu. Itu tata cara menyembelih. Nah ini termasuk ihsan hak yang harus kita penuhi, tidak saja hak-hak kebaikan yang harus dipenuhi kepada sesama manusia. Bahkan hewan itu sendiri mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi. Meskipun hewan itu kita sembelih, kita makan. Meskipun hewan itu menjengkelkan, tapi ada hak-hak yang harus kita penuhi. Misalnya tadi nggak boleh kita menyiksa. Apalagi menyiksa hewan yang sifatnya orang gawe salah lah, hewan. Etikus biasanya kan membuat kita jengkel, membuat kerusakan. Nah itu kan gitu. Saking jengkel ya, sampai tikus memang dicekel, diketok isi kile kok sito lagi difateni aja. Kalau kita ingin membunuh saja langsung. Kalau ketika sebuah Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala, ketika dia qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha al-katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu sudah menentukan, mewajibkan perlakuan baik untuk segala sesuatu. Wa min jumlatil ihsan, itu setengah saking bagian daripada ihsan itu sendiri. Inda qatlil muslim nalikane mateni wong Islam bil qisasi dalam qisas. Begitu juga pada waktu kita melakukan qisas. Ai yatafaqqad ala tal qisasi arab yantoh dia itu melihat dulu, mengontrol dulu, melihat alat-alat yang digunakan untuk melakukan qisas tadi. Dia sampai alat itu macet. Nek merape peso ya aja sampai pesone komang betul. Nek merape senapan ya aja sampai senapane komang macet. Walayuk talu ora den paten sapa muslim bi alatil kalah bi alaten kelawan alat kalaten sing kedul, enggak boleh. Meskipun itu qisas kemudian seorang muslim itu dibunuh dengan pisau yang tidak tajam. Wa kadzalika sebagaimana pelaksanaan adanya qisas yuhiddu becik ngasah sapa wong al syafrata ing gaman bendo ing dzabihi nalikane nyembelih. Orang itu apabila menyembelih sebaiknya harus mengasah dulu pisaunya. Wa yurih al bahima lan mengkondisikan hewan itu tadi senyaman mungkin. Wala yuqtau minha syai'un hatta tamut, wala yuqtau lan ora den putus minha saking bahima syai'an ing suwi-wiji, wala yuqtau lan ora tenon motong sapa wong minha saking bahima syai'an ing suwi-wiji hatta tamut hingga mati apa bahima. Dan dia tidak diboleh memotong apa saja sehingga dia hewan tadi itu mati. Mentang-mentang wis disembelih sekejet-kejet ngene kupinge diketok. Ja. Wal yuhid lan becik ngasah asikina ing bendo wala yuhid lan ora kena ngasah asikina ing bendo kibalah ing ngarepe hewan tadi. Kita enggak boleh mengasah mempertajam pisau kita di depannya. Wa ya'rid arab ento maling na alaiha ing atas sebaiba alma'a. Kita tawarkan, kita kasih air sebelum kita sembelih tadi. Bik menawa dekne kelak qabla dzabhi sedurunge nyembelih menawa wae dekne ngelak. Soalnya perasaan takut itu orang menungso tok. Hewan juga ada rasa takutnya. Bik menawa dekne perkara wedine kemong terus dadi ngelak diganti banyu dhisik. Kene omben-ombenan. Wala yadbahu lan ora kena den
sembelih apa al-labunu unta sing lagi nyusui. Wadzatul waladi lan ora unta sing duweni anak. Hatta yastaghniya hingga semuge sapa alwalad anake unta wong anil labani saking susu. Kita nggak boleh membunuh atau menyembelih unta yang sedang menyusui atau sedang punya anak, sehingga sampai anak ini sudah tidak disapeh sama ibunya, gitu. Artinya ya rapi, gitu. Kalau kita menyembelih unta yang masih mempunyai anak, loh, anaknya jaluk membisa apa? Ya ada perasaan lah, perasaan ibu terhadap anaknya itu juga meskipun hewan, tapi itu pasti ada perasaan sayang itu kepada anaknya. Nah, makanya kita nggak boleh menyembelih unta yang sedang menyusui anaknya. Wala yastaqsi lan ora arjen to ngentekno fil halbi ing dalem ngepok. Kita menyembelih hewan yang punya susu banyak, oh ya ora kena dipowai dia. Susunya dihabiskan dulu tidak. Wa yuklim lan arep yen to becik ngetoki azfarahu ing kukune hewan indal halbi nalikane ngepok. Dan pada saat kita menyembelih hewan, kita hendaknya itu juga kita perlakukan hewan itu sebaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara hewan itu kita potong kukunya. Qalu ngendika sapa ulama. Wala yudbahu lan ora kena dan sembelih. Apa wahidatun salah sujine kewan udama ukhra ing ngarepe hewan liyane. Begitu juga di antara adab-adab menyembelih, kita nggak boleh menyembelih hewan itu di depan teman-temannya. Masakno. Kadang-kadang kalau kita menyembelih hewan itu di depan yang lainnya, itu yang lainnya melihat temannya meninggal itu menangis. Gitu. Itu tadi syarah yang disampaikan oleh Imam Nawawi terkait tata cara kita menyembelih hewan. Yang pertama, kita usahakan hewan itu senyaman mungkin sebelum disembelih, dengan dikasih minum, dijauhkan dari temannya yang sedang disembelih. Yang kedua, kita tidak boleh mengasah pisau kita di depan dia. Kita hendaknya mengasah pisau kita dengan setajam mungkin, ya gitu lah. Begitu juga itu hewan yang kita mau potong itu janganlah hewan-hewan yang masih punya anak, masih menyusui anaknya. Itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah hadis nomor 18 akan kita sambung pada besok, yaitu hadis tentang ketakwaan Allah di mana saja kita berada, dan hendaknya kita berlaku baik, berbuat baik setelah kita berbuat buruk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.